seem like the type to love 'em and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Can't make up your mind, 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 mind. Please don't waste my time, 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 time. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke, baik ya. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Bagaimana tadi dari rumah ke sekolah? Berhasil Sehat, tidak? Bu. Jalanan becek, Bu. Oh iya. Sekarang terlebih dahulu kita berdoa sebelum memulai pembelajarannya supaya apa yang kita pelajari dapat kita mengerti. Nabila bisa pimpin doa? Iya, Bu. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Bu. Sekarang coba cek samping kanan kirinya. Ada tidak teman yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Ya, Bu. Berarti anak-anak ibu sudah siap untuk belajar ya. Siap, Ibu Bu. berharap kehadirannya tetap dipertahankan, lebih ditingkatkan lagi supaya cita-citanya dapat tercapai. Amin. Rajin ke sekolah ya. Ya, Bu. Oke. Sekarang ibu akan menceritakan sebuah kisah seorang pahlawan. Ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Ceritanya itu kisah dari Agustinus Adi Sucipto atau dikenal dengan sebutan Adi Sucipto. Nah, ini merupakan seorang bapak penerbang Indonesia. Beliau ini mempunyai cita-cita menjadi seorang penerbang, tapi cita-cita ini tidak didukung oleh ayahnya karena ayahnya lebih mendukung Adi Sucipto ini menjadi seorang militer. Tapi karena ada kemauan, Adi Sucipto ini diam-diam mendaftar sekolah pendidikan penerbangan militer di Kalijati. Nah, dia lulus dengan hasil yang memuaskan. Ayahnya pun luluh dan mendukung. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar untuk tidak menyerah dalam menggapai cita-cita kita. Untuk menggapai cita-cita itu kita harus rajin belajar ya. Ibu. Sekarang di sini siapa yang masih ingat judul materi kita hari ini? Siapa yang ingat? Materi tentang Memanfaatkan benda-benda di sekitar. Oke, pintar. Di dalam materi ini kita akan belajar tentang bilangan. Nah, bilangan itu ada yang namanya operasi bilangan. Contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi khusus hari ini kita akan memfokuskan pembelajaran di operasi penjumlahan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menentukan banyak benda dari sekumpulan benda konkret sampai 20. Sekarang sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, saya berdiri dulu, kita menyanyi. Tahu tidak lagunya satu jari kanan, satu jari kiri? Tidak, Bu. Nah, coba berdiri semua, ya. Lagunya tuh gini, satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Tahu? Tahu, Bu. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, Dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Nah, 3 jari kanan,
bilangan. Bilangan itu adalah konsep matematika yang digunakan untuk menghitung benda atau objek. Nah, kita menghitung, contohnya menghitung bangku yang ada di ruangan ini. 1, 2, 3, 4. Ya. Terus penjumlahan itu adalah operasi matematika yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih jumlah benda menjadi satu jumlah yang lebih besar. Contohnya, Dwi mempunyai satu buku. Nah, bila satu digabung jadi berapa? 2. Itu yang disebut menjadi dari yang kecil menjadi jumlah yang lebih besar. Sekarang kita masuk dengan contoh soalnya ya. Contoh soalnya itu bisa juga dalam bentuk angka. Misalnya 3 tambah 2 jadi 5. Atau menggunakan benda-benda konkret ya, seperti misalnya tutup botol. Coba hitung tutup botol di sini. Berapa? 1, 14 ya. Berarti ada berapa banyak tutup botol di samping? 14. Nah, daunnya berapa? 1, 2, 9. Oke, pintar ya kamu nilai ya. Tepuk tangan. Oke, sekarang kita masuk dalam menghitung kelompok 10 dan berapa. Nah, tutup botolnya, contohnya itu menggunakan tutup botol bisa juga kita andaikan ke balok. Contohnya di atas tutup botol yang di atas ini berjumlah 10. Nah, kita bisa andaikan tutup botol yang berjumlah 10 di atas menjadi balok yang di bawah. Nah, kalau di bawah mempunyai 10 petak ya. Di sini ada 3 tutup botol, di bawah juga ada 3 kotak baloknya. Nah, 10 tambah 3 berapa? 13. Nah, pintar ya. Berarti sudah tahu semua cara menjumlahkannya? Tahu. Nah, 13 juga ini kita bisa andaikan kepada gambar jeruk, buah jeruk yang berjumlah 13. Nah, gambar jeruk ini yang berjumlah 13 ini juga bisa mewakili dari angka 13 ini karena jumlahnya. Ngerti ya? Iya, Bu. Terus 13 juga kita bisa tulis dalam bentuk kelompok 10 dan berapa seperti di bawah ini. Ya semuanya? Iya, Bu. Dan bentuk kolom. Nah, di sini kelompok 10. Ini satuannya. Nah, 13 satuannya itu kelompok 10 itu 1. Terus satuannya itu 3. Nah, kelompok 10 ditulis di bagian kiri. Di sini angka satuan tulis di kanan. Ya? Ya, Bu. Jadi 13. Nah, contoh lainnya juga bisa kita gunakan menulis banyak daun dan tutup botol dalam angka seperti tadi. Nah, banyak tutup botol 1 kelompok 10 dan 6 satuan. Jadi berapa? 16 ya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu kenapa 16 kan 1 tambah 6 7? Wah, pertanyaan bagus sekali ya. Ini kenapa bisa jadi 16? Karena satu ini kelompok 10. Nah, 10 ini contohnya 10 ini sepuluhan. Nah, contoh sepuluhan itu 10, 20, 30, 40. Nah, jika satu ini kelompok 10 ini merupakan puluhan, berarti satu ini adalah 10. Nah, sedangkan satuan itu benar-benar 1 sampai 9. Nah, puluhan tambah satuan itu menjadi 16. Ngerti ya? Ya, Bu. Nah, ada juga banyak daun adalah 2 kelompok 10 dan tidak ada bilangan satunya, berarti 0 ya. Nah, berarti sehingga 2 dan 0 menjadi 20. Kenapa bisa 20? Karena satunya tadi kan tidak ada, berarti bernilai 0. Nah, berarti tinggal yang kita tulis itu nilai puluhannya, berarti 20. Nah, sekarang menulis angka 11 sampai 20. Nah, misalnya di sini peserta didik menulis 1 sampai 20 menggunakan angka ya. Misalnya 1 kelompok 10 dengan satuan dengan satuannya itu bernilai 1. Berarti berapa? Sekarang tahu? 11 kan? Iya. Iya, kan? Oke, sekarang materinya habis. Ada yang mau ditanyakan tidak sebelum Ibu kasih suara? Ya, nggak ada. Oke, berarti sama semua ya. Ibu
Dan tutup botol warna merah 6. Di sini ya. Berapa banyakkah benda yang dimiliki Bu Guru? Berarti 5 tambah 5 ya. 5 tambah 6 ya, berapa? 11. Pintar ya. Berarti ditambah berarti jumlahnya itu 11 ya. 11 tutup botol. Nah, soal kedua itu jika Nabila mempunyai 8 daun dan Vera mempunyai 7 daun, berapa banyakkah daun yang dimiliki keduanya? 15. Wah, bagus ya. Soal terakhir sebelum Ibu bagikan KPD-nya. Jika di kelas terdapat 5 bunga, ini ya, kita bagikan saja ya. 5 bunga. Dalam kelas mempunyai 5 bunga ya. Dan di luar kelas mempunyai 9 bunga, berapakah bunga yang ada? 14. Kita hitung ya. Berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul ya. Sekarang Ibu bagikan materinya ya, dikerjakan secara individu. Dulu ya. Ini ya. Dikerjakan ya. Nah, ada tidak soalnya yang tidak dimengerti? Oh, iya. Karena sama sekali ya. Nah, ini berapa? 8 ditambah 5. Oh, pintar ya. Ini daunnya di bawah berapa Dwi? 4 ditambah 5. Berarti berapa? 4 ditambah 5 berapa? Coba hitung dia ini. 9 Bu. Wah, pintar ya. Ya, oh iya, ini di bawah seperti yang contoh yang Ibu jelaskan tadi ya, yang menghitung angka kelompok 10 dan berapa. Nah, di sini kita hitung baunya berapa di sini. Coba hitung dulu di sini berapa. Ini itu baru sampingnya. Iya, yang baru sampingnya. Oh, yang pendek. Oh, semuanya berapa? Berapa balonnya? Di 10.000. Di sini 1. Oh iya. Oh, ya kan? Satu itu 1 itu. Oh iya, yang di kanan kiri kan? Berarti benar Tuhan. Sama 1. Di sini berapa balonnya? 6. Berarti berapa? 11. Wah, pintar ya. Vera mengerti tidak? Paham Ibu? Dwi? Nabila? Paham Bu? Nabila pintar ya, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai Ibu kumpul kembali ya. Ini Bu, aku sudah selesai. Kasih. Kasih ya. Yeay. Oke. Jadi anak-anak Ibu sudah mengerti semua ya. Iya, Ibu. Tentang penjumlahan ya. Iya, Bu. Oke. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin evaluasi dulu hasil pembelajaran kita hari ini. Coba dengar ya. Bagaimana dari materi yang kalian sudah susuin di materi kelompok 10 itu Iya, Ibu. kalau susah tadi sudah mengerti ya? Iya, Ibu. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, sekarang kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu benda-benda di sekitar kita pun bisa kita manfaatkan untuk belajar ya. Yaitu dalam menghitung atau menjumlahkan. Nah, masih ada
tidak mengerti atau ada yang masih bingung tentang pembelajaran kita hari ini? Mengerti ya. Oke, sebelum pulang, Ibu kasih tugas ya, dikerjakan di rumah ya. Ibu. Tugasnya itu sudah terus di papannya. Soalnya itu berapa banyak bola yang ada di bawah ini. Nah, ini ya bolanya ya. Ya, Bu. Nah, dikerjakan di rumah ya. Ibu. Ibu juga menyampaikan materi minggu depan. Materinya itu tentang perkalian. Di sini anak-anak Ibu sudah hafal kalikan 1 sampai 10? Kali-kali 1, Ibu. Oh, ya itu sudah lumayan ya. Minggu depan sebelum masuk ke materi perkalian, Ibu minta tolong anak-anak Ibu belajar memang di rumah tentang perkalian ya. Ibu. Ya. Oke, sekarang kita bikin dulu sebelum pulang. Nah, kita udah mau pulang ya. Ibu. Kita mulai ya. Kita pulang. Dapat ilmu, hati senang, mari pulang. Hore! Siapa bisa memimpin doa sebelum pulang? Saya Ibu. Ibu. Vera, memimpin doa ya. Ibu. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Vera. Oke, sekarang dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini, Ibu ucapkan banyak terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Lalu akhirnya dengan